Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang zaman Renaissance. Dimulai dari pengertian Renaissance. Renaissance merupakan titik awal dari sebuah peradaban modern di Eropa, di mana esensi semangat Renaissance berupa pandangan manusia, bukan hanya memikirkan nasib di akhirat seperti abad pertengahan, tetapi harus memikirkan hidup di dunia. Abad Renaissance sendiri merupakan sebuah gerakan budaya yang berkembang pada periode kira-kira abad ke-14 sampai abad ke-17. Abad ini dimulai di Italia pada akhir abad pertengahan sebelum akhirnya kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Meskipun pemakaian kertas dan penemuan barang metal mempercepat penyebaran ide gerakan ini dari abad ke-15 dan seterusnya. Perubahan Renaissance tidak terjadi secara bersamaan maupun dapat dirasakan secara serentak di seluruh Eropa. Renaissance sebagai sebuah gerakan budaya amat mempengaruhi kehidupan intelektual Eropa. Pada periode modern awal, bermula di Italia lalu menyebar ke seluruh Eropa pada abad ke-16. Pengaruh Renaissance dirasakan dalam sastra, filsafat, seni, musik, politik, ilmu pengetahuan, agama, dan aspek lain di bidang intelektual. Kemudian sejarah terjadinya Renaissance. Banyak sejarawan yang menyatakan bahwa Renaissance merupakan sebuah fase yang unik dari berbagai macam ide, mulai dari sastra sampai politik. Mulai tumbuh di Italia pada abad ke-14 Masehi. Kebangkitan ini secara perlahan menyebar ke seluruh dataran Eropa. Renaissance bermula di Florence sekitar tahun 1400 Masehi. Dikarenakan berbagai gabungan keadaan, sebagian adalah karena masalah keberuntungan, sebagian karena berkaitan dengan struktur sosial dan politik Florence. Kemudian setumpuk buku berbahasa Yunani yang diperoleh Chrysoloras dari Yunani. Terdapat buku geografi karangan dari Ptolemeus yang tidak hanya akan mengajarkan teori perspektif kepada para seniman Florence, namun juga menyumbang berbagai penemuan dunia baru. Dikarenakan hal tersebut, jumlah siswa di sekolah-sekolah Florence meningkat secara drastis. Dari 100.000 jumlah penduduk, 10.000 anak muda menghadiri sekolah khusus yang mengajarkan pendidikan dasar. Dari jumlah tersebut, 1.000 anak muda bersekolah di khusus matematika dan bisnis. Juga 500 anak belajar pembelajaran secara umum. Dari perubahan tersebut, Renaissance mengubah sebagian besar pandangan umum masyarakat barat. Gaya hidup dan politik Florence kemudian memakai peranan yang penting dalam memperluaskan gerakan Renaissance. Florence juga dijuluki sebagai Republik Sastra yang peredaran ide-idenya tidak melalui cetakan atau publikasi, namun melalui jalan-jalan, toko, gereja, serta pemerintahannya yang terbuka. Dalam hal politik, pemegang jabatan masih terbatas pada anggota gilda, di mana para gilda bertanggung jawab terhadap sebagian besar monumen yang berada di kota, katedral, menara lonceng, gereja, serta lembaga lain, seperti pasar gandum yang ada di Orsan Michel dan Panti Asuhan Innocenti. Masyarakat juga mengizinkan anggota gilda turut ambil bagian dalam proyek pembangunan dan pekerjaan seni yang mereka garap. Hal ini menumbuhkan kepekaan artistik rakyat dalam semua jenis pekerjaan. Kemudian karakteristik Renaissance. Berkembangnya ilmu filsafat baru di Eropa, yaitu filsafat skolastik, memunculkan Renaissance
Ciri utama dari Renaissance adalah pandangan manusia yang tidak hanya memikirkan hidupnya yang ditakdirkan oleh Tuhan. Nasib manusia bisa diperbaiki dan diatasi oleh kekuatan manusia. Inilah asal mula Renaissance humanisme. Pemikiran manusia kemudian bersifat konkret, realistis, dan nyata. Manusia juga lebih memuja dirinya sendiri sebagai pencipta, sehingga keberadaan agama cenderung diremehkan. Semboyan mereka adalah religion was not His expression of human values. Secara tegas mengatakan man can do all things if they will. Ketika pemikiran Renaissance telah berkembang luas, mereka sudah mementingkan agama bagi mereka berbakti kepada Tuhan dan ingat akan kematian atau memento mori sudah tidak berlaku. Prinsip mereka berubah menjadi carpe diem atau menikmati hidup. Selain itu, perkembangan seni, arsitektur, dan sastra berkembang dengan pesat pada zaman Renaissance. Paham antroposentrisme juga menjadi paham yang cukup populer di zaman ini. Peletak atau pendiri kecenderungan Renaissance adalah Petrarch. Ia mengubah sikap orang-orang terhadap buku, mendorong terciptanya perpustakaan-perpustakaan yang pada gilirannya mengubah pengetahuan ilmiah dan sikap-sikap terhadap sejarah. Buku-buku karangan klasik seperti Komentaris milik Julius Caesar, Iliad, dan Odyssey milik Homer, Livesnya Plutarch, Dialoguesnya Plato, serta geografi milik Ptolemeus dibawa ke Florence untuk diterjemahkan. Dengan meningkatnya keakraban dengan pengarang klasik mendorong pendekatan kritis yang baru terhadap manuskrip-manuskrip kuno. Nafsu terhadap buku terlihat dari didirikannya perpustakaan-perpustakaan yang didirikan oleh paus dan pangeran untuk kepentingan mereka yang terpandang dan terpelajar. Perpustakaan tersebut memiliki ciri Renaissance yang khas, yaitu komitmen warga terhadap pengetahuan dan nafsu individu terhadap buku. Hasrat yang dinilai cukup prestis di masa tersebut. Para sarjana Renaissance juga memperkenalkan standar baru, kritik historis, dan kesusastraan yang mengubah sikap seseorang terhadap masa lampau. Terdapat 3 perubahan yang sangat penting dalam hal kepustakaan. Pertama, adanya perpustakaan baru di Florence dan Roma. Kedua, penemuan mesin cetak yang memungkinkan suatu ketelitian di dalam pengetahuan tekstual, dengan memungkinkan para humanisme di seluruh Italia untuk mempunyai salinan teks klasik yang seragam. Dan ketiga, rasa percaya diri yang diperoleh dari perpaduan gaya humanis terdahulu. Di masa Renaissance, cinta terhadap kebebasan juga merupakan karakteristik utama. Republikanisme klasik juga telah didefinisikan ulang dan sekarang diakui lebih bersifat elitis dan konservatif. Di dalam praktik juga di dalam teori, daripada republikasi individualistis Eropa dan Amerika di kemudian hari. Seni retorika atau berbicara secara persuasif ditemukan dalam warga yang mengadopsi teknik tersebut dari Cicero dan Quintilian. Mereka menggunakannya sebagai laporan mengenai pertemuan politik. Seni dan arsitektur mendapat perhatian yang tak kalah besar. Masyarakat Florence sadar bahwa seni dan arsitektur merupakan tanda dari seorang manusia yang terlatih atau ahli menilai seni. Menurut Petrarch, prestasi Renaissance yang lain, kreasi bukan hanya mengenai karya seni, tetapi juga mengenai pecinta seni.
serta masyarakat yang cukup berbudaya untuk menghargai dan menyokongnya. Sehingga, dalam sudut pandang ini, seni dicintai dan ditiru oleh para humanis yang mencerminkan cita rasa dan semangat mereka yang berwawasan luas. Prestasi yang paling mencolok ialah pembangunan kubah besar katedral yang masih mendominasi Florence sampai sekarang. Menjelang abad ke-15, pusat patronas seni berpindah ke Roma. Kesanalah para pelukis serta seniman berbakat Florence dikirim untuk melukis Kapel Sixtus V di tahun 1480-an. Renaissance juga memberikan dampak dan pengaruh yang dapat dirasakan hampir di seluruh dataran Eropa. Kemunculan Renaissance menjadi asal mula kebebasan dan kebangkitan mulai berkembang di Eropa. Kebebasan akal seperti aliran humanisme, rasionalisme, serta nasionalisme mulai berkembang pesat di abad 18 Masehi, yang berhasil dengan berani mempersoalkan kepercayaan dan cara pemikiran lama yang telah ditakdirkan oleh gereja. Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni budaya yang menjadikan Italia sebagai pusat ilmu yang terkenal di Eropa pada abad ke-15 Masehi, sehingga melahirkan tokoh-tokoh yang berkontribusi besar seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, Descartes, Galileo Galilei, dan masih banyak lagi. Mereka tidak hanya menggeluti bidang sastra dan budaya, namun juga berbagai macam ilmu akam, matematika, arsitektur, sosial, serta politik. Masyarakat juga hidup dengan makmur. Ini dikarenakan Renaissance membentuk masyarakat yang berdaya maju serta menguatnya kedudukan kaum bourgeois, sehingga mereka tumbuh menjadi penguasa. Di kemudian hari mereka terdorong untuk mencari pencarian daerah baru dan mulailah era penjelajahan samudra. Kemudian tokoh Renaissance. Terdapat beberapa tokoh yang menjadi pionir di zaman Renaissance antara lain. Yang pertama, dalam bidang astronomi, Nicolaus Copernicus adalah seorang astronom, matematikawan, dan ekonom yang berkebangsaan Polandia. Ia mengembangkan teori heliocentrisme yang berpusat di matahari serta tata surya dalam bentuk yang terperinci, sehingga teori tersebut bermanfaat bagi sains. Kemudian Roger Bacon. Roger Bacon berpendapat bahwa pengalaman atau empirik menjadi landasan utama bagi awal dan ujian akhir. Kemudian Tycho Brahe. Tycho Brahe berpendapat bahwa benda-benda angkasa terapung bebas dalam ruang angkasa. Kemudian Johannes Kepler. Beliau merupakan seorang ahli matematika yang melanjutkan penelitian Brahe tentang gerak benda-benda angkasa. Menemukan 3 buah hukum, yaitu bahwa gerak benda angkasa ternyata bukan bergerak mengikuti lintasan sirkel seperti yang dikemukakan oleh Brahe, namun gerak itu mengikuti lintasan elips atau orbit semua planet berbentuk elips. Dalam waktu yang sama, maka garis penghubung antara planet dan matahari selalu melintasi bidang yang luasnya sama. Dalam perhitungan matematik terbukti bahwa bila jarak rata-rata 2 planet A dan B dengan matahari adalah X dan Y, sedangkan waktu untuk melintasi orbit masing-masing adalah P dan Q, maka P2 banding Q2 sama dengan X2 dibanding Y2. Kemudian Galileo Galilei. Beliau membuat sebuah teropong bintang yang terbesar pada masa itu,
dan mengamati beberapa peristiwa angkasa secara langsung. Melihat bahwa planet Venus dan Merkurius menunjukkan perubahan seperti halnya bulan. Menyimpulkan bahwa planet-planet tidaklah memancarkan cahaya sendiri, hanya memantulkan cahaya dari matahari. Mengamati lintasan batu yang dilempar dan menentukan bahwa lintasan itu berbentuk parabola. Penemuan ini berguna untuk menentukan lintasan peluru dan menjadi bagian dari teknik peperangan. Kemudian yang kedua, dalam bidang anatomi. Dalam bidang anatomi yang bernama Andreas Vesalius, beliau memperbaiki pendapat dari pendahulunya Mondino, De Luigi, dan Aristoteles bahwa mereka salah berpendapat tentang fungsi jantung dan struktur jantung. Vesalius menyatakan jantung memiliki 4 ruangan, 2 lobus hati, dan pembuluh darah berawal dari jantung, bukan hati. Kemudian yang ketiga, dalam bidang penjelajahan. Yang pertama, Christopher Columbus. Kemudian yang kedua, Ferdinand Magellan. Kemudian yang keempat, dalam bidang seni dan budaya. Yang pertama, Albert Durer. Yang kedua, Desiderius Erasmus. Yang ketiga, Donatello. Yang keempat, Ghirlandaio. Yang kelima, Hans Holbein. Yang keenam, Hans Memling. Yang ketujuh, Hieronymus Bosch. Yang kedelapan, Josquin de Prest. Yang kesembilan, Leonardo da Vinci. Yang kesepuluh, Lucas Granax. Yang ke-11, Michelangelo. Yang ke-12, Perugino. Yang ke-13, Raphael. Yang ke-14, Sandro Botticelli. Yang ke-15, Tiziano Vesely. Kemudian yang kelima, dalam bidang ilmu dan negara. Yang pertama, Niccolo Machiavelli. Cita-cita Machiavelli adalah memulihkan kebudayaan Romawi kuno dahulu. Dalam buku yang berjudul 11 prinsip cara-cara untuk mempertahankan negara. Menurutnya, kekuasaan dan kewibawaan penting untuk dipertahankan oleh seseorang demi menjaga ketertiban masyarakat atau negara. Dia mengatakan bahwa pemimpin yang ditakuti lebih baik dari pemimpin yang dicintai, karena ketakutan bisa mencegah timbulnya kecenderungan untuk melawan kekuasaan. Dalam penegasan ini, kita boleh menemukan asas yang disampaikan. Tujuan menghalalkan cara. Dalam kondisi bagaimanapun, pemimpin dibenarkan menempuh berbagai cara asal ditujukan demi ketertiban umum dan keselamatan negara. Pemimpin negara tidak boleh menghiraukan masalah agama dan moral. Ia harus memanfaatkan situasi untuk kepentingan negara. Aspek negatif dan teorinya ini adalah rakyat yang dianggap bodoh dipergunakan untuk kemajuan negara. Kemudian yang kedua, ada Thomas Hobbes. Pada tahun 1651, ia menerbitkan bukunya yang berjudul Leviathan. Ungkapnya yang terkenal adalah Homo homini lupus. Arti dari ungkapan ini berarti manusia senantiasa terancam keselamatannya oleh sesamanya. Oleh karena itu, manusia memerlukan adanya lindungan bagi keselamatan warganya. Pusat lindungan itu adalah negara. Maka negara harus mempunyai kekuasaan mutlak. Demikian beberapa hal yang telah saya paparkan sesuai dengan ciri individual dari zaman Renaissance ini. Memang masih banyak teori dan orang-orang yang berjasa pada zaman ini, namun saya hanya memaparkan beberapa bidang ilmu yang pengaruhnya cukup bermanfaat bagi pemikiran modern dan perjalanan sejarah manusia. Kemudian, jasa-jasa Renaissance
dalam perkembangan peradaban manusia. Renaissance memicu kemunculan aliran pemikiran yang mementingkan kebebasan akal, seperti aliran baru di Eropa, hingga abad ke-18 seperti humanisme, rasionalisme dan nasionalisme, dan absolutisme. Berani mempersoalkan kepercayaan dan cara pemikiran lama yang diamalkan selama ini secara langsung melemahkan kekuasaan golongan gereja. Italia telah menjadi pusat ilmu yang terkenal di Eropa pada abad ke-15. Hal ini terjadi ketika kota Konstantinopel yang dikuasai oleh orang Islam jatuh ke tangan orang Barat pada tahun 1453. Keadaan ini telah menyebabkan ramainya para ilmuwan Islam berhijrah ke pusat-pusat perdagangan di Italia, dan hal ini menyebabkan Italia menjadi pusat intelektual terkenal di Eropa pada masa itu. Renaissance telah membentuk masyarakat perdagangan yang berdaya maju. Keadaan ini telah melemahkan kedudukan dan kekuasaan golongan gereja yang senantiasa berusaha menyekat perkembangan ilmu dan masyarakat di Eropa. Renaissance juga telah melahirkan tokoh-tokoh pemikir seperti Leonardo da Vinci yang terkenal sebagai pelukis, pemusik, dan ahli falsafah serta jurutera. Michelangelo merupakan tokoh seni, arsitek, jurutera, penyair, dan ahli anatomi. Melahirkan ahli-ahli sains terkenal seperti Copernicus dan Galileo, melahirkan ahli matematika seperti Tartaglia dan Cardan yang berusaha menghuraikan persamaan ganda tiga. Tartaglia orang pertama yang menggunakan konsep matematika dalam ketenteraan, yaitu mengukur tembakan peluru, meriam. Cardan dan terlibat dalam penghasilan ilmu algebra, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jasa-jasa Renaissance bagi perkembangan peradaban manusia adalah sebagai berikut: tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu, berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, munculnya paham pemikiran baru seperti humanisme, rasionalisme, empirisme, dan materialisme, runtuhnya dominasi gereja, menguatnya kedudukan kaum bourgeois sehingga mereka tumbuh menjadi kelas penguasa, mendorong pencarian daerah baru sehingga berkobarlah era penjajahan samudera. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.